Tiba-tiba Nikita Mirzani mendadak P21. Ada apa ini? Oke, tinggal kita tunggu persidangan. Buat si abu-abu datang nanti di persidangan ya. Jangan kau nggak datang. Terus ini kesempatan Nikita Mirzani untuk berdebat. Kita lihat aja, kita tonton aja perdebatannya ini. Pasti si abu-abu pelangak-pelongok pas perdebatan nanti ya. Abu-abu menurut aku jangan lupa ya bawa oksigen buatan. Nanti pelangak-pelongok plus sesak napas kau. Siap-siap bertempur di pengadilan. Aku juga bingung ya Pak, mau sampai mana sih ini kasus dibawa kemana gitu loh. Sampai kapan? Kasihan loh Pak, kan Ki punya 3 anak tuh di rumah harus diurusin. Kasihan juga fansnya Pak, yang udah nunggu-nunggu lama gitu. Makanya mohon banget untuk bapak-bapakku yang terhormat, jangan ditunda-tunda lagi ya Pak. Biar semuanya cepet kelar, cepet beres, cepet selesai gitu loh. Sekian dan terima kasih. Udah terbaik, tetap dukung. Bravo, bravo. Pakai hashtag kami bersama Nikita Mirzani. Bye. Pak, bagaimana pendapat tentang kasus Nikita Mirzani yang sudah P21? Ya, terkait dengan perkara Nikita Mirzani yang sejak tanggal 28 Mei 2025 kemarin telah dinyatakan lengkap berkasnya oleh pihak Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, tentu akan masuk ke tahapan-tahapan berikutnya. Tahapan yang pertama itu adalah tahap 2. Tahap 2 di mana pihak penyidik akan menyerahkan tersangka dan juga barang buktinya kepada pihak kejaksaan. Peralihan ini disebut dengan tahap 2 dan pihak tersangka maupun barang bukti atau perkara tersebut akan menjadi kewenangan daripada pihak kejaksaan. Kemudian tahap selanjutnya adalah pihak kejaksaan melalui penuntut umum akan menyusun surat dakwaan berdasarkan berita acara pemeriksaan dan juga barang bukti dari pihak penyidik. Setelah surat dakwaan tersebut disusun, akan dilanjutkan dengan tahap pelimpahan perkara ke pengadilan berwenang yang akan menyidangkan perkara tersebut. Tentu juga dilampirkan dengan surat dakwaan itu. Nah, di pengadilan setelah pihak pengadilan menerima pelimpahan perkara, mereka akan mengeluarkan surat penetapan untuk penunjukan majelis hakim yang akan memeriksa perkara Nikita. Kemudian berlanjut lagi dengan penetapan untuk jadwal persidangan. Jadi perkara Nikita ini sudah pasti akan bermuara ke pengadilan. Dan harapan kita mudah-mudahan perkara ini dapat berjalan secara objektif dan transparan sehingga keadilan itu bisa lebih nampak. Kata Kejati DKI, berkas perkara kasus Nikita Mirzani sudah lengkap. Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menyatakan berkas perkara kasus dugaan pemerasan dan pengancaman terhadap seorang dokter berinisial RG yang melibatkan artis Nikita Mirzani telah lengkap atau P21. Rabu, tanggal 28 bulan 5, JPU menyatakan berkas lengkap atau P21. Kata Kepala Seksi Penerangan Hukum Kasipenkum Kejati DKI Jakarta, Sahron Hasibuan, dalam keterangannya yang diterima di Jakarta. Menunggu Polda Metro Jaya menyerahkan tersangka dan barang bukti atau tahap kedua. Belum ada tahap 2 informasi dari penyidik tersangka sedang pembantaran penangguhan penahanan di rumah sakit, ucapnya. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Tidak mungkin kita melakukan hal tersebut kalau misalkan tidak ada sebabnya. Dari pernyataannya saja kita sudah paham, ternyata adanya transaksi dengan nominal miliaran kepada Nikita Mirzani ternyata bukan tanpa ada penyebabnya. Kita tahu bahwa Nikita Mirzani ingin mereview produk yang dimiliki oleh Dr. Jack Ladies. Dan dengan begitu ada transaksi melalui komunikasi pihak dari Nikita Mirzani kepada Dr. Jack Ladies, yang pada akhirnya penawaran dari Dr. Jack Ladies kepada Nikita Mirzani dengan jumlah yang luar biasa besarnya, sehingga itu dipenuhi oleh Dr. Jack Ladies. Perlu digarisbawahi, yang pertama kali menawarkan adalah pihak Dr. Jack Ladies, yang mana mereka meminta agar pihak Nikita Mirzani memberikan permintaannya terkait berapa banyak nominal yang diinginkan, agar mereka
tidak melakukan review terhadap produk dari Dr. Jack Gladys tadi. Alhasilnya mereka meminta dengan jumlah sekian miliar, yang pada akhirnya kita tahu dalam komunikasi tersebut direkam oleh pihak Dr. Jack Gladys, seakan-akan mereka menjadi korban pemerasan. Padahal kita tahu yang terlebih dahulu menawarkan diri adalah pihak dari Dr. Jack Gladys. Atas pernyataan dari Dr. Jack Gladys itulah kemudian pihak dari Nikita Mirzani meminta sejumlah uang. Dari pernyataan tadi jelas bahwa wawancaranya jelas terkait dengan penyuapan. Mereka pun mengatakan bahwa tidak mungkin dilakukannya penyuapan kalau tidak ada penyebabnya. Penyebabnya apa? Penyebabnya karena Nikita Mirzani meminta sejumlah uang dengan catatan mereka tidak akan melakukan review terhadap produk dari Dr. Jack Gladys. Kita sebagai masyarakat awam pun paham. Sebagai informasi bahwa saat ini Nikita Mirzani per 24 Maret 2025 sudah dilakukan perpanjangan penahanan selama 40 hari ke depan. Apapun itu nanti kita kawal proses hukumnya. Sebelumnya, Polda Metro Jaya mengungkapkan bahwa berkas perkara artis Nikita Mirzani masih dalam tahap penelitian oleh Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Sub Bidang Penerangan Masyarakat Polda Metro Jaya, Ajun Komisaris Besar Polisi AKBP Norek Reonal Simanjuntak, terkait perkembangan kasus Nikita Mirzani. Saat ini berkas perkara kasus artis Nikita Mirzani masih dalam penelitian JPU. Mohon bersabar, mudah-mudahan segera ada jawaban. Mudah-mudahan langsung P21 dan bisa tahap 1 dan tahap 2, katanya. Jadi, bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentarnya di bawah. Segera memasukkan gugatan Wan Prestasi. Gugatan Wan Prestasi. Artis Nikita Mirzani berencana mengajukan gugatan Wan Prestasi terhadap Dr. Reza Gladys dan seorang individual berinisial AM. Nah, ini trending ya di pencarian TikTok berita tentang artis Nikita Mirzani ini. Ya wajar saja karena Nikita Mirzani ini dia adalah public figure ya, dan apa saja yang dibuat konten-kontennya pasti ramai dikunjungi. Dan kali ini dia bermasalah di bidang hukum. Langkah hukum yang diambil sebagai respon atas kasus dugaan pengancaman ya, pemerasan dan tidak pidana pencucian uang TPPU yang dilaporkan oleh Reza Gladys dan telah menyebabkan penahanan Nikita ya sejak 4 Maret 2025. So, Nikita ditahan akhirnya. Kuasa hukum Nikita Fahmi Batsmith waktu itu menjelaskan bahwa gugatan ini bertujuan untuk menguji apakah perkara yang seharusnya bersifat perdata telah dipaksakan menjadi kasus pidana. Dalam gugatan tersebut, selain Reza, Gladys, dan AM sebagai tergugat utama, turut digugat pula Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan satu perusahaan sebagai turut tergugat. Fahmi menyatakan bahwa inti dari gugatan ini berkaitan dengan perjanjian antar Nikita dan Reza Gladys yang melibatkan pemberian uang sebesar 4 miliar. Uang tersebut diklaim ya sebagai bagian dari kesepakatan agar Nikita memberikan ulasan positif terhadap produk milik Reza Gladys. Fahmi menegaskan bahwa kesepakatan tersebut dilakukan secara sukarela oleh kedua belah pihak tanpa adanya unsur pemerasan. Nah, ini penting ya bagi konten kreator ke depannya. Kita akan ada 4 hal yang bisa dipelajari dari kasus ini. Dan kenapa juga kasus ini trending. So, kita lanjut ya. Saat ini Nikita Mirzani dan asistennya Mail Syahputra masih ditahan oleh penyidik Direktorat Reserse Cyber Polda Metro Jaya terkait kasus yang dilaporkan oleh Reza Gladys tersebut ya. Dan ini heboh banget beritanya. Yang terakhir, Reonal menambahkan bahwa perkara terkait kasus tersebut sudah dikirimkan oleh Direktorat Reserse Cyber Polda Metro Jaya kepada JPU pada tanggal 5 Mei tahun 2025 yang lalu. Polda Metro Jaya telah memperpanjang penahanan artis Nikita Mirzani dan asistennya yang berinisial Mail selama 30 hari ke depan terkait dengan kasus pemerasan dan pengancaman terhadap seorang dokter Reza Gladys. Berdasarkan surat perpanjangan penahanan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka dimulai pada hari ini tanggal 2 Mei 2025. Terhadap kedua tersangka dilanjutkan penahanan selama 30 hari ke depan, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ari. Jadi, sampai di sini bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Saya dari channel YouTube Segudang TV, pamit. Sampai jumpa.